Oke, kita next ke persentase untuk perubahan. Maksudnya untuk perubahan ini gimana? Nah, kadang-kadang kan kita menemui misalnya kenaikan harga beras 5%. Nah, kenaikan 5% itu kan merupakan persentase juga kan, persentase tapi untuk menunjukkan sebuah perubahan dari kondisi awal ke kondisi terkini. Nah, perubahan itu apakah akan selalu kenaikan? Tidak. Perubahan itu biasanya juga semakin mahal, semakin murah, ada juga penurunan dan seterusnya. Dia ada perubahan lah ya. Nah, yang harus kalian highlight, informasi penting di sini itu nilai awal dan nilai baru. Oke. Nah, dan juga sebelum kita masuk ke intinya, untuk perubahan sendiri, kita punya perubahan mutlak dan relatif. Apa itu mutlak dan relatif? Nah, untuk perubahan mutlak, itu adalah perubahan yang dinyatakan dalam angka yang sebenarnya. Jadi nggak pakai persen-persen, angka sebenarnya. Contohnya misalnya, contoh harga beras 2024 itu sebesar 10.000 per kilogram. Nah, waktu tahun 2025 ternyata itu harga beras itu menjadi 15.000. 15.000 per kilo. Nah, perubahan mutlak ya udah, ini dari awalnya 10.000 menjadi 15.000. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang berubah kan harganya ya mengalami kenaikan. Nilai barunya itu adalah 15.000 dan nilai lamanya atau nilai awalnya itu adalah 10.000. Nah, untuk perubahan mutlak sendiri itu bisa kita tuliskan perubahan mutlak. Bisa kita tulis nilai baru dikurangi nilai awal. Ini nilai barunya ketinggalan. Nilai baru kurangi nilai awal, atau juga bisa kita pakai selisih. Jadi selisihnya itu berapa? Nah, nilai baru kurangi nilai awal. Nilai barunya 15.000 dikurangi nilai awalnya 10.000. Berarti perubahan mutlaknya itu adalah 5.000. Karena dia itu bernilai positif, berarti dia itu mengalami kenaikan. Seperti itu ya. Ini namanya perubahan mutlak. Nah, lalu untuk perubahan relatif itu seperti apa? Perubahan relatif itu adalah perubahan yang dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Biasanya berbentuk persentase. Contohnya, harga emas naik dari 1 juta menjadi misalnya 1.500.000. Nah, untuk perubahan relatif sendiri bisa kita tulis gini aja ya. Perubahan relatif itu adalah perubahan mutlak dibagi dengan nilai awal atau nilai sebelumnya. Makanya kan tadi di sini definisinya adalah dibandingkan dengan nilai sebelumnya kan. Berarti bisa kita per nilai awal. Kita kalikan 100. Ini untuk perubahan relatifnya. Di sini untuk perubahan mutlaknya berarti kan 1.500.000 dikurangi dengan 1 juta. Per nilai awal. Nilai awalnya berapa? Nilai awalnya kan 1 juta ya. Dikalikan 100. Berarti nanti di sini adalah 500.000 per 1 juta
kali 100, atau nanti menjadi setengah kali 100 sama dengan 50%. Jadi bisa kita bilang perubahan relatif untuk harga emasnya itu adalah sebesar 50% atau mengalami kenaikan 50%, karena kita bisa melihat di sini perubahan mutlaknya dari harga atau nilai baru kita kurangi dengan nilai awal, dia menunjukkan positif atau 500.000 ini ya. Jadi dia mengalami kenaikan 50%. Nah, kalau ada yang bingung kok bisa sih ini perubahan mutlak per nilai awal, kan seperti yang udah tadi kita lihat sendiri di sini definisinya untuk perubahan relatif itu kan perubahan yang dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Kita bisa menulisnya itu sebenarnya awalnya gini nih. Perubahan banding dengan nilai sebelumnya, nilai awal ya, atau NA. Anggap aja NA ini adalah nilai awal. Nah, ini kan bisa kita tuliskan, bisa kita tulis menjadi perubahan per nilai awal. Nah, balik lagi kalau misalnya perubahan relatif itu kan berbentuk persentase. Jadi bisa kita kalikan 100 untuk mengetahui persentasenya. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk sekarang.